Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah semantik. Seperti yang sudah kita jelaskan juga sebelumnya, bahwa cabang dari linguistik itu, terutama linguistik mikro, yaitu membahas fonologi, morfologi, sinteks, dan semantik. Fonologi membahas tentang sound, morfologi membahas tentang word, sinteks membahas tentang sentence, dan semantik tentang meaning atau makna. Secara konseptual, kita sudah mengetahui bahwa bahasa itu adalah sistem arbitrary vokal simbol yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Pada pembahasan awal tentang language and linguistic, kita juga memberikan contoh seperti ini. Ketika kita melihat sebuah objek, katakanlah seperti ini, kemudian objek ini akan memberikan inspirasi di otak kita, kemudian menjadi konsep. Dalam hal ini, dari gambar yang kita lihat, kemudian konsepnya kita berikan four-leg animal and carnivora. Kemudian kita simbolkan dengan cat dalam bahasa Inggris, kucing dalam bahasa Indonesia. Dan begitu juga dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi yang dimaksud dengan vokal simbol itu adalah cat atau kucing itu yang dimaksud dengan vokal simbol. Sekarang yang dimaksud dengan makna yaitu konsep. Jadi cat itu merujuk kepada konsep. Konsep itu merujuk kepada objek atau reference. Dalam hal ini saya memberikan konsep nyata ya, kucing itu. Tapi sebenarnya ini dalam bahasa itu yang menjadi sumber rujukan konseptual itu adalah yang pertama ada objek yang nyata, ada objek yang abstrak. Jadi dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan makna bahasa itu adalah konsep yang dibawa oleh simbol bunyi. Jadi meaning itu di sini yang diwakilkan oleh simbol bunyi. Oke, baiklah kita lihat selanjutnya. Secara konseptual, dalam berbagai macam kajian yang disebut dengan makna itu banyak jenisnya, banyak jenis-jenis segala macam. Cuma sekarang saya akan memberikan contoh paling sederhana atau pembagian yang paling sederhana dalam makna ini. Yaitu yang pertama, general meaning atau makna yang general. Yang kedua ada implied meaning, makna yang terkandung atau makna yang dibawa tersembunyi di balik simbol bahasa. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang general meaning itu disebut juga dengan makna sebenarnya, atau biasa juga disebut dengan proposition. Proposition itu artinya pernyataan. Jadi dari pernyataan kita itu, dari simbol bunyi itu ada maknanya secara umum, atau biasa juga disebut juga dengan makna kamus. Sementara implied meaning itu adalah makna yang tidak terkandung di dalam kalimat itu atau kata itu atau leksikal itu, tetapi dia ada di belakangnya. Implied meaning nanti akan kita jelaskan secara rinci dan detail. Jadi adapun makna ini tersusun atas relation among word. Jadi ada makna leksikal, ada makna sentence, kalimat, kemudian ada makna secara diskurs atau wacana. Dan nanti untuk diskurs ini kita akan bahas masalah yang menjerat Rocky Gerung terkait dengan pernyataannya yang menyatakan kitab suci adalah fiksi. Jadi kita akan bahas nanti secara semantik. Dari kajian makna ini secara prinsip juga ada dua ilmunya gitu. Yang pertama itu semantik yang akan kita bahas hari ini. Yang kemudian ada pragmatik, nanti akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk saja kepada semantik terlebih dahulu. Yang pertama, kita masuk kepada semantic relation among word. Yang dimaksud dengan semantic relation among word ini adalah kata. Jadi setiap kata itu dia mempunyai relasi makna. Relasi makna dengan pembagian seperti ini. Ada sinonim, ada antonim, ada homonim, ada hiponim, dan ada meronim.
Yang sinonim itu adalah setiap reference dalam bahasa, kemudian dia memiliki satu simbol. Artinya satu konsep atau satu makna disimbolkan dengan banyak leksikal. Contohnya seperti ini. Big, large, huge, great, massive, dan semua kata ini mempunyai makna yang bersinonim atau dia hampir mirip atau sama. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan semua itu membahas berkaitan dengan besar. Kalau kita bilang big, kita merujuk kepada besar. Large, huge, great, massive itu semuanya merujuk kepada hal yang bersifat besar. Itu yang disebut dengan sinonim. Satu konsep diwakili oleh banyak leksikal. Selanjutnya kita masuk kepada antonim. Yang dimaksud dengan antonim itu adalah setiap leksikal memiliki lawan makna. Kita lihat contohnya seperti ini. Ada big, ada small. Ada besar, ada kecil, ada gendut, ada kurus, ada panjang, ada pendek, ada muda, ada tua. Jadi itu yang disebut dengan antonim. Kemudian kita masuk kepada homonim. Homonim itu adalah satu leksikal memiliki banyak makna. Itu kalau sinonim tadi adalah satu konsep diwakili dengan banyak leksikal. Kalau homonim, satu leksikal diwakili oleh lebih dari satu makna. Misalnya kita lihat contohnya seperti ini. Bank. Kalau kita bilang bank berarti berhubungan dengan finansial atau institusi keuangan. Ya, bank lah tempat kita menyimpan uang. Kemudian ada juga lagi bank itu bersifat river, jadi hal yang berhubungan dengan sungai gitu. Kemudian ada contoh lain, ada bond. Ada bond yang berhubungan dengan ikatan. Ada juga bond yang berhubungan dengan pita. Dan kemudian ada juga yang bond yang berhubungan dengan surat utang. Jadi mungkin kalau kita lihat kamus itu mungkin banyak kata yang berhomonim. Ada pupil, siswa, ada pupil, mata, yang bagian dari mata. Oke, selanjutnya kita lihat hiponim. Yang dimaksud dengan hiponim itu satu leksikal mewakili banyak leksikal. Artinya leksikal itu menjadi representasi. Misalnya seperti ini. Ada vegetable, sayur-sayuran, dia mewakili carrot, potato, cabbage, spinach. Jadi kalau kita bilang vegetable, orang pasti akan merujuk kepada wortel, kentang, lobak, bayam, dan lain sebagainya. Jadi hal semacam itu disebut dengan hiponim. Selanjutnya ada meronim. Kalau hiponim, satu mewakili banyak. Kalau meronim itu menjadi bagian. Menjadi bagian dalam artian seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Ada chin, pipi, merepresentasikan atau meronimi dari muka. Kita sering bilang mukanya memerah, padahal yang memerah adalah pipinya. Jadi chin itu sudah kita anggap sebagai muka. Kita bilang tangan saya sakit, padahal yang sakit itu adalah jari kita. Jadi finger itu adalah meronim dari tangan. Kemudian pohonnya patah, padahal yang patah dahannya. Itu yang disebut dengan meronim. Jadi chin itu meronim dari face, finger meronim dari tangan, branch meronim dari pohon gitu. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu semantic relation among sentence. Yang dimaksud dengan semantic relation among sentence itu adalah makna yang dimunculkan oleh sebuah kalimat gitu. Jadi dalam hal ini semantic relation among sentence itu terdapat dua gitu. Yang pertama yaitu paraphrase, yang kedua itu ada entailment. Kalau kita artikan secara sederhana, paraphrase ini biasa kita sebut sebagai saduran atau kita menyadur. Kita lihat seperti ini. The dog chased the cat. Anjing mengejar kucing. Kemudian bisa kita sadur. Jadi maknanya sama dengan the cat was chased by the dog. Jadi kucing dikejar oleh anjing. Itu merupakan satu maknanya dengan bahasa lain. Atau biasanya kita sebut sadur ya. Jadi semuanya maknanya sama saja. Atau kita contoh lain misalnya, Adi borrow money from John. Adi meminjam uang kepada John. Berarti ada bahasa lainnya
Paraphrase-nya yaitu John meminjamkan uang kepada Adi. Itu intinya sama gitu. Tapi dengan menggunakan struktur bahasa yang berbeda. Selanjutnya kita masuk kepada entailment. Yang dimaksud dengan entailment itu adalah satu proposisi kalimat atau satu pernyataan kalimat itu menghasilkan presuposisi. Yang dimaksud dengan presuposisi itu adalah dia membawa makna tapi tidak tercantum di dalam kalimat itu gitu. Jadi artinya itu yang disebut dengan implied meaning. Untuk lebih jelasnya kita lihat seperti ini. Rani has divorced with Yoga. Rani sudah bercerai dengan Yoga. Itu proposisinya. Apa presuposisinya? Apa implied meaning dari Rani bercerai dengan Yoga? Berarti Rani dan Yoga bukan pasangan lagi. Karena dia sudah bercerai gitu kan. Atau Rani dan Yoga dulunya adalah menikah karena cerai. Jadi kuncinya itu cerai gitu. Cerai itu berarti dia bukan pasangan lagi atau dulunya dia pernah menikah. Artinya Rani dulu istri Yoga atau Yoga dulu adalah suami dari Rani. Jadi seperti itu. Jadi satu pernyataan Rani has divorced itu memunculkan banyak presuposisi. Artinya ada implied meaning, ada makna yang terkandung di balik itu gitu. Misalnya kita kasih contoh lainnya. Rani was beautiful. Artinya Rani dulu cantik. Kalau dia cantik dulu berarti dia sekarang tidak cantik lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi secara prinsip semantic relation among sentences itu adalah sebuah pernyataan preposisi menghasilkan preposisi yang sama atau menghasilkan presuposisi. Jadi kalau ada cewek digoda sama cowok, dia bilang seperti ini, wajahmu bagaikan rembulan. Kalau secara semantis, kamu itu dihina namanya. Karena rembulan itu kan penuh lubang-lubang, tidak beraturan, berarti cacat mukanya. Gitu. Atau misalnya, kau bagaikan bidadari yang jatuh dari langit. Gitu. Coba bayangkan, apa yang terjadi ketika seorang jatuh dari langit? Pasti hancurlah, pasti dia menghina kamu. Gitu. Kalau kita artikan secara semantis. Namun kenapa itu menjadi pujian? Karena itu berhubungan dengan budaya, itu berhubungan dengan pragmatik untuk pembahasan kita topik selanjutnya. Gitu. Selanjutnya kita masuk kepada semantic discourse. Kalau semantic discourse artinya adalah semantic relation between sentence that construct the idea. Jadi makna itu disusun atas bagian-bagian presuposisi, banyak kalimat atau paragraf kita biasanya disebut dalam writing. Kemudian dia menghasilkan sebuah idea. Dan idea itulah yang disebut dengan discourse. Jadi dia membangun sebuah konsep, ada konstruksi makna. Jadi ini adalah tahap paling tinggi dalam komunikasi. Nah, sekarang kita lihat contoh. Seperti janji saya di awal tadi, kita akan analisis pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan kitab suci adalah fiksi secara semantis. Ini adalah pernyataan Rocky Gerung yang saya kutip dari Makassar Terkini ID. Saya tidak akan membacakan semuanya, nanti kalian bisa cari di internet. Apa yang dikatakan Rocky Gerung secara full tentang kitab suci adalah fiksi. Jadi gara-gara ini berbuntut panjang, Rocky Gerung jadi dilaporkan ke polisi. Gitu. Namun dia tidak jadi ditangkap karena tidak ada delik hukum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis secara semantis apa yang dikatakan Rocky Gerung tentang kitab suci adalah fiksi. Kalau kita melihat sebuah wacana secara semantis itu pasti wacana itu dibangun dari susunan-susunan idea. Kita lihat, kitab suci itu adalah fiksi. Berarti kata kuncinya adalah fiksi. Coba kita lihat fiksi di atas. Karena waktu kita sebut fiksi di kepala kita adalah fiktif. Fiction itu adalah kata benda. Berarti fiksi itu bukan fiktif. Fiksi itu kata benda. Fiksi itu adalah konsep. Kemudian ada kata kunci lainnya yaitu fiksi lawannya realitas bukan fakta. Jadi yang dimaksud dengan fiksi di sini adalah yang dikatakan Rocky Gerung itu adalah energi yang mengaktifkan imajinasi. Itu yang disebut dengan fiksi. Apakah Rocky Gerung mengatakan kitab suci adalah fiksi? Coba kita lihat kata kuncinya. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci adalah fiksi. Berarti kalau kita lihat relasi secara semantis,
Rocky Gerung itu tidak mengatakan kitab suci adalah fiksi. Tapi dia mengatakan kalau saya pakai definisi, berarti dia merujuk kepada mengaktifkan imajinasi. Kitab suci adalah fiksi. Kalau dalam bahasa itu artinya tidak jadi. Misalnya, kalau aku bisa terbang, secara semantis artinya dia tidak bisa terbang. Kalau saja kau ada di sampingku, berarti dia tidak ada di sampingku. Kau kayak monyet, berarti kau manusia yang seperti monyet. Atau kau seperti cantik, berarti kau tidak cantik. Bisa jadi kamu kayak monyet. Jadi hal-hal semacam itu. Gitu. Jadi ada relasi semantis. Jadi tidak bisa kita melihat diskurs itu atau wacana itu secara parsial, secara sepotong-sepotong. Karena wacana itu adalah kumpulan kata atau kalimat yang menyusun sebuah ide. Sekarang kalau saya lihat ide yang dikonstruk oleh Rocky Gerung itu adalah intinya adalah ini. Sekarang kata itu dibunuh oleh politisi. Bayangin. Jadi inti yang dikatakannya itu adalah politisi itu menggunakan kata fiksi untuk menghubungkan dengan kata fiktif. Jadi fiksi itu dikatakan sebagai rekaan. Karena berhubungan dengan fiktif yang diada-adakan atau dibuat-buat fiktif. Sementara Rocky Gerung mengatakan bahwa fiksi itu membangkitkan imajinasi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Makanya saya kira Rocky Gerung itu tidak terjerat karena secara pernyataan dia tidak terbukti mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Jadi saya yakin sekali Rocky Gerung pasti dia memikirkan perkataan apa yang mau dia katakan sehingga dia bisa membantah delik yang diajukan kepadanya. Jadi setelah kita mempelajari semantik ini, mudah-mudahan kita bisa memahami berita-berita yang ada. Karena berita-berita yang ada itu dia membangun wacana-wacana di frame dia secara parsial. Jadi kalau kita sudah belajar semantik, ilmu bahasa, apalagi kita membahas secara diskurs, itu mungkin kita bisa memahami hoak-hoak itu, kita akan tahu hoak itu intinya apa gitu. Kemudian, kalau kita melakukan kritik di media sosial, misalnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu bisa kita terhindar dari jeratan pasal Undang-Undang Cybercrime, kejahatan cyber gitu. Atau Undang-Undang Teknologi Informasi. Dan ketika kita belajar semantik ini, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak menyikapi suatu bahasa. Jangan sampai terpengaruh atau terprovokasi dalam hal-hal yang seperti itu. Karena kita memang dimanfaatkan secara kata-kata. Oke, baiklah, saya akan memberikan sebuah keahlian saya, yaitu secara sebenarnya saya bisa mengajak kalian ke masa depan. Apakah kalian mau ke masa depan? Oke, kita mulai ya. Perhatikan saya. Saya akan mengajak kita semua ke masa depan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita sudah di masa depan. Karena 5 detik yang lalu itu adalah masa lalu. Lucu ya? Nggak lucu ya? Oke, kira-kira seperti itulah semantik. Jadi semantik itu adalah ilmu tentang makna yang dibangun oleh kata, leksikal, sentence, dan dia membangun atas gabungan-gabungan wacana. Oke, selanjutnya seperti biasa, why should semantic be studied? Kenapa semantik itu perlu dipelajari? Sebenarnya kita sudah paham dari tadi itu. Cuma saya berikan lagi saja. Semantik itu atas namanya science. Jadi semua atas nama science, semua pantas dikaji. Kemudian language education untuk pembelajaran bahasa, supaya kita bisa berbahasa dan berkomunikasi lebih baik. Yang saya terangkan ini adalah cuma sebagai frame saja yang bisa kalian pelajari di rumah nanti secara detail dari bahan-bahan e-learning atau bahan-bahan kalian cari sendiri, dan kalian juga bisa membaca dari buku saya. Oke, baiklah. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya. Selamat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.